harapan, murid menanti kita. Disambut hati berseri, kasih ikatan kuat, gali potensi dalam diri. Tak ada kadang sejati, murid bahagia tersenyum, hati kita bahagia. Maju terus tanpa ragu, menggapai mimpi kita pasti. Kita terbawa elang tinggi gagasan bertakut. Tawaran kebahagiaan bersinar bersayati, guru penggerak tergerak bergerak menggerakkan. Di jalan penuh cahaya, harapan menyala-nyala. Setiap langkah berarti makin dekat ke angkasa. Cerdas dan kuat, masa depan di genggaman. Pegang erat tak biarkan mimpi musnah. Sinergi dalam langkahkan, murid menanti kita. Disambut hati berseri, kasih ikatan kuat, gali potensi dalam diri. Tak ada kadang sejati, murid bahagia tersenyum, hati kita bahagia. Maju terus tanpa ragu, ambil mimpi tambah ilmu. Kita terbang gaya elang tinggi gagasan bertakut. Tawaran kebahagiaan bersinar bersayati, guru penggerak tergerak bergerak menggerakkan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas enggak di berdoa. Siap sikap sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran, di absen dulu ya. Aditya, Aira, Aldo, Alvila, Ameliana, Andri, Aril, David, Teopa, Desi, Deska, Sakit, Dio, Dirli, Faisal, Firmansyah, Puji. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu apa? Karena hayati Indonesia. Ya, jadi Indonesia itu banyak karena hayati. Kita ada kesepakatan kelas. Yang pertama, HP berada pada mode silent. Sepakat ya? Sepakat. Ya. Kemudian saling menghormati. Mengacungkan tangan terlebih dahulu jika sebelum berargumen. Maka meminta izin jika akan meninggalkan kelas. Ada yang mau ditambahkan atau cukup? Cukup ya. Ada yang bisa nebak ya? Iya. Cikura. Apa? Cikura. Nah, kebun teh. Lagi. Ini apa? Lobak. Ya, apa? Jadi lebak. Apa? Banten. Ini apa? Damai. Burung apa? Lebak damai. Ya, lebak nama. Burung camar ya kan? Lagi? Masih ada. Peci. Satu.
Ini apa? Ya, pecel lele. Pecel lele kondes. Ini ayam. Mas Up. Biaya? Bang Bawi. Sawi ya? Apa? Ini apa? Jadi apa? Jadi apa ini? Aman deh. Walu terakhir. Bahasa Inggrisnya apa ini? Pantai Karangpokok. Pantai. Karangpokok. Itu apa? Aja yang terakhir. Yang ada aja ya. Pantai Karangpokok. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kita coba lebih banyak lagi ini. Nah ini silakan. Ini adalah videonya Bung Tomo ketika Surabaya tahu di Bung Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapa saudara rakyat Surabaya. Siapa? Keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur semua daripada tidak merdeka. Semua yang kita kenal, merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Oke, di sini ada pertanyaan pemantiknya. Yang pertama, materi kita kan sekarang tentang apa? Ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, pertanyaan pertama, apa yang akan terjadi jika babi hutan di hutan kita sudah nggak ada lagi? Apa? Ada yang bisa berargumen bagus atau enggak kira-kira? Iya. Babi hutan namanya hama nggak? Kalau babi hutan di kita udah nggak ada lagi, yang terjadi apa? Bagus kan? Enggak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Misalnya kita udah nggak ada babi hutan lagi, bagus kan? Bagus nggak? Bagus. Kenapa bagus? Karena babi hutan sering merusak sawah-sawah warga. Sering merusak warga. Ada yang lain? Atau sama bagus semua? Ada yang bagus ada yang enggak? Di hutan kita masih ada harimau nggak? Macan tutul ada? Macan tutul ada? Ada. Ada ya? Ada macan tutul. Kira-kira makanan macan tutul itu apa? Salah satunya adalah Daging. Nah,
urutan di kita udah nggak ada, otomatis macan tutul gimana? Nah, di sini saya punya dua gambar lagi. Dua-duanya gambar ikan kan ya? Yang satu mah caranya di strum, yang satu mah mancing. Kira-kira yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan yang mana? Ya, seluruh. Kenapa yang strum? Menyebabkan efek listrik pada air dan bisa membuat ikan mati yang lainnya juga. Ya, jadi nggak hanya ikan yang gede ya, yang mati, ikan kecil juga mati. Kalau mancing, ya enggak ada, cuma ikan yang tertentu aja yang dapat. Kira-kira yang kalian lihat dari gambar ini apa? Ada yang bisa berpendapat nggak? Tambang emas. Di kita bukan? Ini daerah luar sini, bukan daerah kita ya. Nah, yang terjadi terhadap lingkungan apa kira-kira? Kalau seperti ini, apa? Rusak. Ini dia video yang sempat viral di media sosial. Mulai dari sejumlah ikan air tawar Arapaima gigas raksasa ini diangkat dari kolam warga sampai dilepas ke sungai. Oleh pemiliknya, ikan dilepas di Sungai Brantas, Jawa Timur. Yang jadi masalah, ikan ini habitatnya di Sungai Amazon, Brasil. Kehadiran Arapaima gigas di Sungai Brantas malah menjadi predator yang merusak ekosistem sungai. Beberapa hari terakhir banyak warga Mojokerto yang mencoba menangkap Arapaima. Kejadian terjadi Senin lalu. Yang orang banyak, kurang lebih itu ada 8 orang. Pak informasi yang sudah tertangkap di sini berapa ekor, Pak? Kurang lebih itu 16 ekor. Pemilik ikan berinisial HG warga Mojokerto sudah ditangkap. Dari temuan Badan Karantina Ikan dan Mutu Surabaya, HG memiliki 42 ekor Arapaima gigas. 8 diantaranya dilepas ke sungai. Di Indonesia, ikan Arapaima gigas biasa mudah ditemui di beberapa taman akuarium untuk umum. Ikan ini memiliki daya tarik karena ukurannya. Panjangnya bisa mencapai 3 meter dan beratnya kurang lebih 200 kg. Ikan asli Amazon ini masuk kategori invasif menurut Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jenis ini bisa menimbulkan kerugian ekologi, sosial, dan ekonomi bila hidup di luar habitatnya. Nah, ikan Arapaima, ikan terbesar di dunia, asalnya dari ya, Sungai Amazon. Ya, kira-kira ini kan tadi ada gambar, ada video ikan Arapaima itu dilepas di sungai kita. Nah, menurut kalian ini bagus nggak? Enggak. Kenapa nggak? Boleh? Ya, gimana? Saya izin jawab karena bisa menghabisi ikan-ikan kecil yang keberadaannya terbatas juga. Ya, betul ya. Jadi ketika Arapaima dimasukkan ke dalam sungai kita, ini Arapaima bisa menjadi predator, ya. Jadi ikan-ikan yang ada di sana bisa mengalami penurunan jumlah, jadi berbahaya, jadi nggak boleh. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini siswa mampu menganalisis dan mempresentasikan. Berarti nanti kalian berdiskusi, kemudian ada presentasi ke depan kelas, ya. Mempresentasikan faktor yang bisa menurunkan keanekaragaman hayati serta upaya untuk penanggulangannya. Jadi menggambarkan bahwa hewan itu kalau tidak dilestarikan bisa mengalami apa? Nah, tugas kita nanti setelah mempelajari materi tentang ancaman dari keanekaragaman hayati, nah ini kita mulai atau lebih peduli lagi terhadap lingkungan. Tidak menutup kemungkinan juga hewan-hewan yang ada di sekitar kita itu bisa mengalami kerusakan. Nah, nanti jadi pembelajaran kita kali ini kita akan berdiskusi kelompok, kemudian nanti kalian mengerjakan ini lembar kerja peserta didik yang udah saya share tadi itu ya, sama ini. Nah, nanti di sini ada 3 masalah. Yang pertama, ada masalah pertama ini tentang ladang ujung kulon yang karena lingkungannya juga udah
sering mengalami bencana ya. Ini rencananya mau dipindahkan ke Taman Nasional Gunung Halimun yang ada di Sukabumi. Nanti kalian baca, enggak kayak gitu. Kemudian di sini ada gambar monyet di Pulau Malu. Tahu kan pernah Pulau Malu pernah? Pernah. Banyak monyetnya kan? Banyak. Kalau dulu saya nggak ada itu, nggak ada monyet di sana. Tapi sekarang banyak di pinggir jalan atau kawan-kawan juga banyak. Nah, nanti kalian cari kenapa sih bisa seperti itu. Di sini ada dua buah barcode ya. Barcode ini isinya ada artikel, ada juga video. Jadi kalian mau yang mana sama aja ya. Jadi yang senangnya video kalian tinggal buka scan yang bawah. Kalau senangnya artikel scan yang atas. Satu lagi, masalah yang ketiga tentang kodok tebu. Nah, kodok tebu ini pada awalnya masyarakat dari Australia itu kan nanam tebu ya. Kemudian di sana diserang oleh hama. Nah, pemerintah Australia itu mendatangkan kodok tebu ini buat mengusir hama. Nah, tapi kira-kira gimana nanti? Boleh atau enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kawanan monyet berkeliaran di daerah wisata Pulau Malu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adel Firmansyah sebagai ketua kelompok. Nama saya Muhammad Biasa. Nama saya Fadil. Di sini kami akan mempresentasikan kawanan monyet berkeliaran di daerah wisata Pulau Malu. Yang soal pertama, apakah dengan munculnya kawanan monyet ke area wisata Pantai Pulau Malu menandakan populasi monyet sangat banyak sehingga habitatnya tidak cukup lagi? Ya, jumlah monyetnya semakin bertambah menyebabkan habitatnya tidak cukup lagi akibat bertambahnya jumlah monyet dan adanya
ya kawan memiliki habitat yang jalan dan kehabisan makanan sehingga mereka mengunjungi tempat wisata untuk menginginkan makanan kepada pengunjung dan warga sekitar. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Sok, ada yang bertanyakan? Boleh? Tentang kawanan monyet? Ya, jenisnya. Ada? Ya. Tidak ada? Baik, jika cukup, presentasi kami tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Nomor 2 itu kawanan monyet yang Berkeliaran di daerah pantai Pulau Manu. Nah, pertanyaannya, apakah dengan munculnya kawanan monyet ke area wisata Pulau Manu menandakan populasi monyet yang sangat banyak? Ya. Iya nggak? Ya. Ya. Kemudian, kenapa bisa terjadi? Karena monyet yang semakin hari semakin bertambah atau berkembang biak sehingga tempat tinggalnya tidak cukup, lalu membuat monyet itu turun ke area pantai. ya, area pantai itu. Ya, betul ya, gitu. Oke, nanti silakan. Ini ada 3 soal tadi ya. Silakan dilanjutkan di rumah. Kemudian kalian boleh menuangkan, boleh dalam bentuk tulisan, atau boleh dalam bentuk poster, atau dalam bentuk video, atau bentuk yang lainnya. Itu diberikan kebebasan, kalian nyamannya kayak gitu ya. Kita itu ya, tadi berdasarkan apa yang telah didiskusikan tadi, contohnya kan ada badak yang dipindahkan ke taman nasional lain. Kemudian ada juga dari Australia, kodok tebu yang sengaja didatangkan buat membasmi hama tebu. Tapi ternyata kodok tebu itu malah menjadi ancaman. Buaya yang makan kodok tebu itu bisa apa? Mati. Bisa mati. Karena kodok tebu itu punya Racun. Nah, tapi pemerintah Australia ini menanggulangi dengan cara salah satunya mencontohkan kepada masyarakat dengan membuat restoran. Nah, restoran ini dibuat dengan bahan si kodok tebu. Nah, jadi kodok tebu walaupun dia beracun, kalau mengolahnya benar, itu bisa dikonsumsi. Nah, tujuannya supaya masyarakat itu nanti banyak menambah si kodok tebu, supaya populasinya menjadi menurun. Ya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menyimpulkan pembelajaran biologi mengenai hari ini, yaitu tentang aktivitas manusia yang mengancam terhadap keanekaragaman hayati. Tadi saya akan menyimpulkan tentang kodok tebu yang dari Australia dipindahkan untuk membasmi hama tebu. Jadi, jangan memindahkan suatu habitat hewan dari habitat awalnya ke habitat lain, karena itu bisa saja membawa dampak buruk kepada habitat yang dipindahkannya. Udah, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat silakan ditulis di buku catatan di halaman paling belakang. Nah, pilih salah satu tentang pembelajaran kita kali ini. Ada yang belum paham, sedikit paham, paham. Udah tulis semua? Silakan diangkat. Oke, terima kasih buat kita semua. Oke, dari saya cukup sekian dulu. Karena sekarang cuacanya lagi kurang bersahabat, mohon untuk kesehatannya dijaga. Ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak dari harapan, murid menanti kita, disambut hati berseri, kasih ikatan kuat, gali potensi.